hikmah dan cerita dari kerabat dekat. Sebuah cerita, sebuah hikmah, sebuah penyadaran dari seorang pejalan, seorang pembelajar, seorang pekerja. Arya Mandalika. Rekan-rekan semua yang saya hormati dan saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, seorang pejalan, untuk memberikan sebuah kabar baik. Kali ini saya akan membagi sebuah cerita dan hikmah tentang menjaga nyala di tengah gelombang, pelajaran dari tahun peralihan. Dalam hidup, kadang kita merasa sudah cukup tangguh melewati gelombang. Kita merasa telah menjadi nahkoda yang cakap, telah mengarungi badai di tahun-tahun sebelumnya. Tapi, tahukah kalian? Gelombang yang paling tinggi bukan selalu datang saat awal pelayaran. Kadang justru datang di tengah perjalanan, ketika layar sudah lelah terbuka, dan kita sedang menikmati angin tenang. Seperti itulah yang kita rasakan di tahun 2025 ini. Tahun-tahun sebelumnya, 2021 sampai tahun 2024, telah menjadi bukti bahwa kita bisa belajar cepat. Kita bisa menyesuaikan diri dengan aturan baru. Kita bisa berdiri tegak di bawah langit baru yang bernama Growth Split, dan dalam tata kelola proyek yang bernama Project Upstream Delivery Way yang menjadi cara dan menavigasi proyek di perusahaan kita. Tim proyek kita dibentuk dengan wajah baru sejak transformasi di tahun 2021 dengan sonolak sebagai fondasinya. Amanah, kompeten monis, loyal, reparatif. Nilai-nilai itu bukan sekadar tulisan di dinding, tapi menjadi nadi dalam setiap pelaksanaan proyek. Kita hidup bersama di dalamnya. Namun di tahun 2025 ini, tiba-tiba kapal kita berlayar di lautan yang berubah warna. Fiscal term berubah dari gross split ke cost recovery. Dan itu bukan sekadar perubahan kata, itu perubahan sistem, perubahan koordinasi, perubahan mindset. Kita dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Project OOX dan reaktivasi platform LESA memanggil kita untuk tidak hanya cakap dalam teknis, tapi juga kuat dalam mental dan hati. Kontraktor menghadapi kesulitan, pekerjaan lapangan menghadapi tekanan waktu. Untuk rencana penggelaran pipa baru, approval stakeholder terasa lebih ketat. Negosiasi dengan kontraktor dan pembelian long lead item masih bergulir. Kegiatan tank cleaning, amandemen kontrak masih tertahan karena harus lebih disempurnakan lagi. Rencana pembuatan kontrak jasa pendukung juga masih dalam proses diakusi dengan stakeholder. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menyalahkan perubahan. Kita bisa menyalahkan sistem, tapi itu bukan jalan kita. Kita adalah insan proyek, pekerja peradaban, pembentuk kenyataan dari mimpi dan rencana. Dan tugas utama kita adalah tetap menjaga nyala api, menjaga nyala semangat, menjaga nyala akal sehat, menjaga nyala hati yang mau belajar dan beradaptasi. Disinilah keistimewaan tim kita. Map Project Nulis, Kim Perfer. Bukan hanya menyelesaikan, tapi memperbaiki. Bukan hanya melaporkan, tapi memimpin. Saya teringat kabar dari seorang teman lama tentang proyek besar di Teluk Meksiko. Proyek Perdido, milik Shell, salah satu pengembangan laut dalam paling ambisius di dunia. Mereka juga mengalami penundaan, hambatan teknis, persetujuan birokratis yang berliku. Tapi mereka tetap melangkah karena keyakinan mereka lebih besar dari tantangannya. Begitu pula kita. Setiap tantangan ini adalah bagian dari pembelajaran. Bahwa kita harus lebih piawai dalam negosiasi. Bahwa kita harus lebih teliti dalam administrasi. Bahwa kita harus lebih sigap dalam koordinasi lintas fungsi dan lintas batas. Dan yang paling penting, bahwa kita tetap manusia yang punya semangat untuk tetap sehat, tetap waras, dan tetap tersenyum, meski pundak ini sedang memikul beban. Rekan-rekan, jika malam hari terasa berat, ingatlah bahwa fajar adalah milik mereka yang tidak menyerah dalam gelap. Bahwa proyek yang hebat bukan diukur dari kemudahan, tapi dari daya tahan timnya dalam mengatasi ketidakpastian. Mari kita jaga semangat ini. Mari kita rawat nilai-nilai akhlak ini. Karena dalam setiap pipa yang tertanam, dalam setiap anjungan yang dibangun, dalam setiap baris dokumen yang disetujui, ada nilai-nilai kehidupan yang kita bangun bersama. Dan kelak, ketika proyek ini selesai, kita tidak tapi juga membangun diri kita sendiri, menjadi insan proyek yang lebih bijak, tangguh, dan penuh makna. Jaga nyala itu, kawan. Karena di tengah gelombang pun, kapal kita bisa tetap sampai ke pelabuhan jika lentera semangat tetap menyala. Nah, itulah sebuah cerita hikmah pelajaran kali ini. Kita ketemu lagi nanti di cerita dan hikmah yang lain. Demikian kabar, cerita dan hikmah dari Arya Mandalika. Semoga semakin menguatkan kemampuan diri dan kebaikan diri kita, serta penuh keberkahan hidup untuk kita dan banyak orang. Wassalam.